semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar pada hari ini? Luar biasa, ada sukacita di tempat ini. Saya boleh melihat wajah-wajah yang begitu cerah pada pagi hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, karena Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang telah membawa kita berjalan sampai pada hari ini. Mari kita datang kepada Bapa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami datang Tuhan di tatamu yang kudus. Engkau Bapa yang pelihara kami hari ke hari, bulan ke bulan, sampai pada saat ini Tuhan. Betapa Engkau sangat baik Tuhan. Engkau yang menuntun tangan kami, Engkau yang menggandeng tangan kami. Bahkan seringkali Engkau Allah yang memeluk setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Allah. Bawa hatimu kepada Tuhan. Kiara sikira yala 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 yala. Engkau sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Yala 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 yala.
Siangkala kala kuraya layana. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, pada waktu kami berlimpah Tuhan, maupun kami kurang, oh Yesus, tetap Yesus yang mempesona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu aku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya rindu umat Tuhan angkat pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan
maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku tak akan hilang. Amin Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami boleh ada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bukti Engkau mengasihi Tuhan. Mari kita datang berintimisi kepada Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami pada waktu kami lemah, pada waktu kami kurang. Engkau Allah yang memandang kami, Engkau Allah yang menolong kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami mau cinta kepadamu selama-lamanya. Kurasikirayala kurayala yala 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 ho. Kurayala yala 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 yala. Ada pribadi yang begitu mengasihi kami. Engkau pribadi yang begitu cinta kepada setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kurayala yala 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 ho. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu. Mungkin banyak badai dalam hidup kita, banyak perjuangan yang harus kita perjuangkan. Tapi Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang berjanji menyertai engkau dan saya. Dia yang tidak pernah membiarkan kita.
jatuh dan tergeletak, Dia Allah yang sanggup menolong engkau. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah. Demikian kami menguatkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau berpegangan erat padamu Tuhan, karena Engkau yang menjadi harapan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Lebih lagi Bapak dan Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu cinta kepada Engkau Allah. Kami mau menempatkan Engkau Allah nomor satu di dalam hati kami, tempat yang terutama di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus-menerus memuji-muji Engkau. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau, menaikkan syukur kami kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami. Bapak dan Ibu, saudara yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri salam kanan kiri, katakan kepada saudara-saudara kita, puji Tuhan, hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Amin. Yuk, kuatkan hatimu Bapak dan Ibu, jangan biarkan ketakutan itu datang untuk membuat kita menjadi takut. Tapi kita dapat kekuatan yang dari Allah pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini, karena memiliki Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan,
takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena apa saudara? Allah ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, saya rindu. Coba lihat wajah kanan kirinya. Apakah sukacita itu sungguh ada di dalam wajah-wajah saudara-saudari kita? Amin. Yes, kita punya Tuhan yang benar, yang membuat kita kuat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin
Bapak dan Ibu bangga memiliki Tuhan Yesus yang benar? Yes, dialah Allah yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang kedua. Kita diberi kesempatan untuk menabur di tempat ini. Untuk persembahan, pembangunan, juga untuk kolekte. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Engkau yang menjamin hidup kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang menolong kami. Pagi hari ini kami rindu memberi Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau yang menjadi pengharapan kami. Berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau selalu ku puji. Ku beri penghormatan
kepada Yesus Tuhan. Ia Allah yang layak, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Beri puji-pujian yang baru pada mulut kami Tuhan. Haleluya. Kiara siang Thank you Jesus. Kami tidak mau berhenti untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Allah. Hati kami meluap untuk memuji-muji Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Kurayalah siang kala yala 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 yala. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami memuji menyembah-Mu pagi hari ini, Engkau senang Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami rindu, kami membawa segala korban syukur kami buat semua anugerah kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau berkata pagi hari ini, kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu, kami sungguh bangga menjadi Tuhan orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki pengharapan. Pengharapan akan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus beracara, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu percaya, Hamba-Mu terbatas. Tetapi saat ini kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Dan kuasa-Mu bekerja saat ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh memiliki sebuah pengharapan yang baru
tentang Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara kita katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih buat tim PAW yang luar biasa pagi ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mau berkata, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Percaya Bapak Ibu? Ya, seperti tadi lagu di awal ibadah, sekali Yesus kita tetap percaya Yesus. Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab ya yang luar biasa, di mana ketika saya mempersiapkan bahan ini pun saya sungguh diberkati Bapak Ibu. Ya, seperti di dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat, ini adalah sebuah ayat emas kita. Kita baca dulu ayat yang menjadi dasar tema khotbah di bulan November, keteguhan hati. Sebab firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh pada pengharapan, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kalau saudara baca di kitab 1 Korintus, ya, saya akan bacakan saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara, Rasul Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki pengharapan akan Kristus. Maksudnya apa saudara? Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah bukan orang-orang yang malang, tapi kita disebut orang yang paling berbahagia. Karena pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saudara, ketika saya baca juga di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya berkata, coba kita buka di Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-7. Ini sebuah ayat yang luar biasa saudara, di mana Nabi Yesaya berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mungkin dalam kondisi yang terpuruk. Ya, karena kondisi ekonomi yang hari-hari ini saudara kita tahu semua merasakan berat saudara ya. Kalau saya melihat, kalau saya jalan dari mall satu ke mall yang lain saudara, dan saya melihat, waduh saudara, hidup segan mati tak mau. Tetapi saudara, pagi hari ini saya membawa sebuah berita kabar baik. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Nabi Yesaya berkata, sebab itu aku meneguhkan hatiku. Saudara, kenapa Yesaya bisa menulis kalimat seperti itu saudara? Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, itu adalah Allah yang selalu siap untuk menolong dia. Mungkin saudara hari ini berkata, sepertinya aku gak punya pengharapan lagi. Pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, jangan biarkan pengharapanmu hilang. Sebab firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh pengharapan. Mari saudara kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Rut. Saudara, nanti saudara bisa baca 4 pasal ya, sangat pendek. Tetapi 4 pasal ini ketika saya baca berulang kali, ada satu ayat yang begitu berbicara kuat di dalam hati saya. Dan saya ingin membagikan buat saudara. Saudara, kita belajar ya, apa itu arti kata keteguhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keteguhan memiliki arti kekuatan atau ketetapan. Ini mengarah kepada hati, iman, niat, dan sebagainya. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, ketika saudara memiliki keteguhan hati di dalam hidupmu, itu sangat penting dan itu bisa membuat saudara
sukses di dalam kehidupan saudara. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, saya melihat di 1 bulan ini, kalau nggak salah di minggu terakhir nanti ada ibadah kesembuhan ilahi. Wow, luar biasa saudara. Saya percaya Bapak Ibu Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan saya percaya ini adalah sebuah momen di mana saudara yang sudah sakit, mungkin hari ini yang saudara menyaksikan lewat live streaming, saudara yang mungkin sudah sakit dan sepertinya dokter bilang tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh. Tetapi saudara, pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara tidak salah. Ketika saudara datang kepada Yesus, pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Engkau tidak akan pernah dipermalukan, karena Dia Allah yang sudah bangkit dari kematian. Dia memberikan kehidupan yang kekal, dan mukjizat itu menjadi bagian dalam hidupmu. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang kehidupan Rut, ya, di tengah-tengah penderitaan saudara. Saudara, kisah Rut adalah lahir dari seorang bangsa yang namanya bangsa Moab. Dan bangsa Moab ini adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia menyembah Allah berhala. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Rut saudara. Dan saya sungguh diberkati. Arti kata Rut menurut bahasa Ibrani adalah reut, ya, artinya tindakan melihat atau sesuatu yang pantas dilihat, ya. Dari akar kata ra'ah, artinya melihat. Saudara, Rut adalah seorang perempuan dari Moab, bangsa yang dikutuk Allah karena mereka menolaknya dan melakukan penyembahan berhala. Saudara, bangsa Moab tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya. Dan Rut ini, dia adalah seorang yang berada di bawah kutukan. Saudara, kita lihat bagaimana kisah Rut di pasal yang pertama. Dia menikah dengan bangsa Yahudi, walaupun pada waktu itu dia menikah, ya, dengan anak dari seorang Naomi, ya. Naomi punya suami bernama Elimelek dan dia punya anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan saudara, kita tahu perjalanan kisah kehidupan Rut sungguh-sungguh sangat tragis saudara. Karena apa saudara? Karena barusan menikah 10 tahun kemudian, maka suaminya pun meninggal. Dan saudara, kondisi Rut pada waktu itu, dia adalah orang yang tidak dalam kondisi yang kaya. Dia miskin saudara. Karena apa saudara? Karena pada waktu itu, Naomi keluar ya dari Israel menuju ke tanah Moab. Karena pada waktu itu di zaman hakim-hakim terjadi kelaparan saudara. Coba kita lihat dari kitab Rut pasal yang pertama. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Saya ingin membaca, mengajak saudara supaya kita mengerti siapa Rut itu saudara ya. Setelah kitab hakim-hakim kita akan baca kitab Rut ya. Saudara, firman Tuhan berkata di sini ya, dan saya percaya biarlah pagi ini saudara pulang dari tempat ini, saudara sungguh-sungguh diberkati. Ya, karena saya percaya saudara, firman ini luar biasa. Pada zaman para hakim di ayat 1, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi saudara, saya mau membuat sebuah ringkasan. Ada sebuah keluarga yang bernama Elimelek, punya istri Naomi, punya anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi dari Israel, keluar saudara, pergi ke negeri Moab. Apa yang terjadi saudara? Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara, berapa lama? 10 tahun.
Ya, bisa dikatakan 10 tahun. Ya, kalau saya katakan 10 tahun itu bisa dikatakan waktu yang cukup ya. Nah, saudara, ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, karena di ayat ketiga, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Saudara, Naomi ini adalah kisah yang cukup menderita. Dia punya suami, ya. Kemudian suaminya meninggal, 10 tahun kemudian kedua anaknya juga meninggal, saudara. Benar-benar seperti sebuah kutukan, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara, saya mau berkata, di sini kita diperlihatkan oleh Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, hati-hati saudara, kita nggak akan diberkati, tapi kita akan menerima kutuk. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, saya mau mengajak semua jemaat. Saudara, apapun pergumulanmu, apapun kondisimu yang berat hari-hari ini, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saudara, saya lanjutkan ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8, lalu berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya, kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang dengan bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya, kepada Naomi. Lalu berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, ayat 16 ini saudara. Ini ayat yang cukup menjadi sebuah ayat, menjadi titik balik di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Rut. Rut berkata saudara, ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, ini adalah sebuah bukti keteguhan hati daripada Rut. Dia berkata, kemanapun engkau pergi, di situ pun aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, di sini ada kata goyim dan presolid. Goyim itu adalah bangsa non-Yahudi. Rut pada waktu itu, dia berubah status saudara. Dari bangsa non-Yahudi menjadi pengikut, yaitu masuk ke dalam warga kerajaan Israel. Dan presolid artinya dia menyembah Allah Israel. Saudara, disinilah titik balik dari kehidupan Rut saudara. Yang tadinya mengikuti seorang mertua, dan mertuanya sudah meninggal, mertua laki, suaminya pun meninggal, dan dia hanya tinggal bersama Naomi.
Dan Naomi bukanlah mertua yang sangat kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Karena pada waktu itu mereka sedang ada di dalam masa kelaparan. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, kita belajar dari kehidupan Rut. Yang pertama, Rut adalah orang yang setia. Saudara, saya percaya Rut adalah pribadi yang setia. Dia setia, saudara. Karena dia berkata di ayat yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini adalah bukti kesetiaan Rut kepada mertuanya yang bernama Naomi. Saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau belajar menjadi pribadi yang setia. Ketika saudara setia kepada Tuhan, walaupun Tuhan izinkan saudara mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupanmu, percayalah saudara, kesetiaanmu tidak akan pernah dikecewakan. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, ayo, kalau saudara sekali ikut Yesus, saudara percaya Yesus, tetap percaya. Jangan biarkan kesetiaanmu menjadi sia-sia. Saudara, ada sebuah istilah, much money, good boy, no money, goodbye. Itu motonya orang dunia saudara ya. Karena bicara kesetiaan, kalau kamu punya uang, saya mau jadi pengikutmu. Tapi ketika kamu nggak punya uang, maaf, saya tinggalkan kamu. Itu motonya orang dunia, betul ya Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau berkata, ayo saudara, belajarlah untuk menjadi pribadi yang setia. Karena ketika engkau setia, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Sama seperti Rut. Yang kedua, kita belajar dari seorang karakter yang bernama Rut. Rut adalah orang yang rendah hati. Saudara, kalau saudara baca di pasal yang kedua, Rut adalah orang yang sederhana tetapi dia tidak malu saudara. Dia bekerja untuk memungut jelai saudara. Ya, ladang gandum yang dimiliki oleh Boas. Rut adalah orang yang rendah hati, bahkan ketika dia ketemu Boas, ketika dia berbicara, saudara, Rut dengan segala kerendahan hati, dia sujud kepada Boas. Saudara, kita belajar dari seorang Rut adalah seorang yang rendah hati. Saya percaya ketika saudara memiliki kerendahan hati, mungkin hari ini saudara berkata, aduh aku kayaknya sulit banget, aku berat sekali. Tapi ketika saudara rendah hati, saudara, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Di ayat yang ke-8 dan 9 saudara. Di sana ketika Boas sangat memperhatikan Rut di pasal yang kedua. Maka Rut di ayat ke-10, dia sujud kepada Boas. Dia berkata, siapakah aku ini? Sehingga engkau mau menolong aku. Saudara, Rut sangat sadar sekali saudara. Dia sadar bahwa dia siapa? Dia itu adalah orang yang asing, dia adalah orang yang janda. Ya, tetapi dia tetap memiliki pengharapan. Dia berharap kepada Boas supaya Boas menolong dia. Tetapi dia datang dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga saudara, Rut adalah orang yang rajin. Saudara, kita lihat ya, Rut yang dahulu tidak masuk ke dalam hitungan sebagai bangsa Israel, tetapi dia memiliki karakter yang baik. Yang ketiga karakter Rut yang baik adalah dia adalah orang yang rajin. Saudara, di pasal yang kedua, ayat yang kedua di sana juga dikatakan Rut memiliki inisiatif untuk bekerja. Dia nggak nunggu disuruh, dia nggak dipaksa oleh mertuanya Naomi untuk bekerja, tetapi dia dengan inisiatif. Dia bekerja karena dia tahu dia sedang menderita. Saudara, orang yang rajin seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal. Tangan yang lambat membuat apa saudara? Menderita. Tetapi tangan yang rajin, dia memiliki kekuasaan. Saudara, kalau saudara rajin hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Yang keempat, Rut adalah seorang yang tahan menderita. Kenapa dikatakan Rut orang yang tahan menderita? Karena selama saya baca di dalam pasal pertama sampai pasal 4, Rut tidak pernah mengeluh saudara.
tetapi dia selalu berharap kepada Allah mertuanya, yaitu Allah Israel. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, saudara janganlah engkau bersungut-sungut. Apalagi saudara ketika engkau dalam kondisi yang susah, berat saudara hari-hari ini. Jangan sampai ketika saudara bersungut-sungut, saudara jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tidak berkenan kepada hidup saudara. Yang terakhir saudara, kita belajar dari kehidupan Rut. Dia adalah seorang yang memiliki attitude yang baik. Saudara, hari-hari ini saya beberapa hari yang lalu menyaksikan di sebuah YouTube banyak hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang attitude. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan saudara, dia datang ke toko saya, dia bicara. Saya paling gak suka Pak Henry, ngelihat seorang anak Tuhan tapi dia tidak punya attitude yang baik. Itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan. Saudara, ketika saya dengar itu saya langsung kaget saudara. Loh, maksudnya apa Pak? Saya tanya saudara, dia bilang, kalau dia gak punya attitude yang baik, dia tidak membawa karakter Kristus. Dan itu seringkali menjadi batu sandungan. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, dan saya mendapati saudara, Rut adalah seorang pribadi yang memiliki attitude yang baik. Dia sopan kepada mertuanya, dia sopan kepada Boas. Bahkan dia sopan saudara, dia memiliki sikap yang baik kepada pegawai-pegawai daripada Boas. Saudara, hari-hari ini saya percaya, ketika saudara memiliki attitude yang baik, Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Mungkin saudara dalam kondisi yang terpuruk, tapi saudara harus memiliki attitude yang baik saudara. Itu penting sekali saudara. Bahkan saya juga mendengar khotbah daripada Ibu Heni Kristianus. Dia berkata, seorang anak Tuhan harus memiliki attitude yang baik. Pagi hari ini saudara, ayo. Kalau saudara belum memiliki attitude yang baik, saudara bertobat. Karena saya percaya ketika Rut memiliki attitude yang baik, maka saudara di situ Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan Rut. Saudara, titik terang dalam kehidupan Rut, kalau dilihat dari sudut manusia, munculnya adalah ketika Rut bertemu dengan Boas. Mungkin menurut manusia itu kebetulan saudara, tetapi dari sudut pandang Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Rut dipertemukan oleh Tuhan kepada Boas. Dan Boas pada akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang menebus Rut. Dan sejak saat itu kehidupan Rut diubah oleh Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara baca silsilah di dalam Matius pasal yang pertama, silsilah Yesus, Rut masuk saudara di dalam silsilah keturunan daripada Yesus. Saudara, ayo pagi hari ini, apapun kondisimu pagi hari ini, mungkin saudara merasa, aduh kayaknya aku gak sanggup deh. Berat saudara, mungkin saudara berkata, aduh Bapak Ibu Gembala, Ketua Komsel saya gak bisa menolong saya. Benar saudara, kita semua di sini hamba-hamba Tuhan pun terbatas. Tapi saudara, pagi hari ini saya mau berkata, ketika saudara memiliki pengharapan di dalam Kristus, saya mau katakan pagi hari ini, saudara punya Allah yang hebat. Kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup mengubah kehidupan saudara, dia sanggup mengangkat kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara. Sama seperti Rut saudara, ketika dia berharap kepada Allah, Allahnya Naomi, Allah mertuanya, dia tahu bahwa ketika dia berharap kepada Allah Israel, saudara, Alkitab mencatat, Rut berakhir dengan kehidupan yang bahagia. Kalau saudara mau hidup bahagia, tetaplah terus berharap kepada Kristus. Karena pengharapanmu di dalam Kristus tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Pagi hari ini saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi ada sebuah lagu yang sangat saya diberkati saudara. Lagu ini adalah lagu lama saudara ya. Saudara mungkin tahu judul lagunya adalah Walau 1000 rebah di sisiku. Saudara, ketika saya nyanyikan lagu ini, saya seringkali di dalam doa saya pun terharu dan saya sungguh mendapatkan kekuatan yang baru.
Saya mengundang para tim PAW untuk maju ke depan. Saudara, ayo saudara. Saya mau berkata pagi hari ini. Saudara, mungkin saudara sama seperti Rut. Saudara sedang ada di dalam penderitaan. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, tidak selamanya saudara akan menderita. Mungkin saudara melewati sebuah terowongan yang gelap. Tapi tidak selamanya terowongan itu gelap. Saudara pasti akan melewatinya. Dan saudara akan melihat sebuah cahaya kehidupan, cahaya pengharapan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri saudara. Kesimpulannya saudara, sebelum kita nyanyikan lagu ini. Kesimpulannya saudara, saya ingin mengajak saudara Bapak Ibu mengerti. Mari saudara, milikilah keteguhan hati di dalam hidupmu. Karena itu sangat penting. Ya. Dan saudara, saya percaya ketika saudara memiliki keteguhan hati, saudara akan mampu meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara, setiap orang yang teguh hatinya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Bahkan mujizat yang luar biasa. Saudara, nanti di ibadah kedua saya akan membahas seorang perempuan yang bernama Siro Fenisia. Dia juga bangsa, bukan lahir dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengubah kehidupan perempuan ini. Dan saya melihat sebuah catatan penting saudara. Ketika saudara teguh hatimu, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin walaupun kondisi tidak mendukung, saya percaya saudara, pertolongan Tuhan akan datang. Dan saudara akan menerimanya. Dan yang terakhir ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 33 di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ayo, Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Jadilah pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tiada pernah ku ragukan, Ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. percaya saudara. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Yes. kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah, Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Terima kasih. Haleluya. Segera bayar bala 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 bala. Segera bayar. Seribu rebah di sisiku, Yes. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sudah pimpin ibadah ini mulai awal pertengahan akhirnya. Kau sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau sudah terima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai tumpang harum di takhta-Mu Tuhan. Dan Kau sudah kuatkan, teguhkan hati kami untuk kami menghadapi segala masalah ke dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama Engkau Yesus, kami pasti menang, kami pasti sukses, kami masih berhasil dan beruntung. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau segala Kau yang sungguh baik. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Pakai dia lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya, semuanya menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Kau juga sudah jamah saat pagi hari ini. Semua jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu, baik di lantai 1, di lantai 2, maupun yang ada di rumah, mengikuti siaran online daripada gereja ini. Kau memberkati, Kau melindungi, Kau menyertai, Kau mengasihi kami semua. Kau di antara kami ada yang sakit, Kau sudah menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, sehingga kami menjadi sehat, kami menjadi kuat, untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Pakai kami Tuhan, sebagai pujian Nama-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami sebagai saksi-Mu, terang-Mu. Untuk kami dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kepala, pandang Yesus. Temukan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat